Shalom, selamat pagi. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 yang berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada sebuah kisah tentang tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Saat ia melihat lautan yang luas, ia merasa kecil dan tak berarti. Namun lautan itu berkata kepadanya, "Tanpa setiap tetesan air sepertimu, aku tidak akan menjadi luas dan dalam seperti sekarang." Kerendahan hati adalah kebajikan yang sering disalahpahami. Kerendahan hati bukan berarti menganggap diri tidak berharga, tetapi menyadari bahwa setiap kita memiliki tempat dan peran dalam kehidupan. Orang yang rendah hati tidak mencari pujian, tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik. Mereka tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi juga tidak menganggap diri mereka tidak berarti. Saat kita rendah hati, kita lebih mudah belajar, lebih terbuka terhadap kebaikan, dan lebih siap membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Tuhan mengangkat orang yang rendah hati dan memenuhi mereka dengan kebijaksanaan serta kasih. Dunia mengajarkan kita bahwa kesuksesan datang dari kekuasaan, status, dan promosi diri. Namun, firman Tuhan memberitahu kita bahwa kebesaran sejati ditentukan dalam kerendahan hati. Yesus sendiri adalah contoh yang sempurna. Meskipun Dia adalah Tuhan, Dia merendahkan dirinya untuk melayani dan menyelamatkan. Banyak orang berpikir bahwa kerendahan hati berarti lemah, pasif, atau kurang percaya diri. Namun pada kenyataannya, kerendahan hati adalah tanda kekuatan batin yang luar biasa. Yesus adalah pribadi yang paling berkuasa, namun Ia mau membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati yang sejati tidak berarti meremehkan diri sendiri, tapi berfokus pada pelayanan kepada orang lain. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 10, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Ketika kita menanggalkan kesombongan kita, Tuhan bekerja dengan cara-cara yang melampaui pemahaman kita. Kerendahan hati juga mendatangkan persatuan. Kesombongan memecah belah, tetapi kerendahan hati mempersatukan. Ketika kita menghargai orang lain di atas diri kita sendiri, hubungan akan diperkuat. Filipi pasal 2 ayat 5-8 mengingatkan kita bahwa Yesus merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Jika juru selamat kita, Raja di atas segala raja, memilih kerendahan hati, betapa lebih lagi seharusnya kita. Secara praktis, kita dapat hidup dalam kerendahan hati dengan melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan mengakui kesalahan kita dan meminta maaf, serta mendorong dan mengangkat semangat orang lain daripada mencari pengakuan. Jadi kerendahan hati bukanlah beban, tapi jalan menuju sukacita dan kepuasan sejati. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan orang lain, kita mencerminkan hati Kristus.
Mari kita belajar untuk tidak sombong dalam kesuksesan dan tidak berkecil hati dalam kegagalan. Sebab seperti tanah yang rendah menampung air, hati yang rendah akan dipenuhi dengan berkat dan kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk hidup dalam kerendahan hati, seperti yang Yesus lakukan. Singkirkan kesombongan dari hati kami, dan bantu kami untuk melayani orang lain dengan kasih dan ketulusan. Kiranya hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.